Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimatul Nur Aisyah dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini akan mentafsirkan Quran Surah As-Sajdah ayat 22 sampai 24 untuk memenuhi tugas ujian akhir Ma'had Tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون Shadaqallahul Azim. Artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Dan sungguh telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Musa, maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran. Dan kami jadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Waman lan utawi sapane wong azlamu kang luwih zalim mimman daripada sapane wong dzikira kang wis diberi peringatan bi ayati rabbih kelawan ayat-ayate pangeranmu yaiku Al-Qur'an summa nuli a'rada berpaling anha saking ayat-ayat pangeranmu ai tegese la ahada tak seorang pun azlamu kang luwih zalim minhu saking man inna sak temene kita iku minal mujrimin saking pira-pira wong kang dosa ai musyrikina tegese wong-wong kang musyrik muntaqimun akan diberi balasan walaqad lan teman-teman ataina wus kami turunkan ila Musa kepada Nabi Musa iku alkitab kitab yaiku at-taurata kitab Taurat fala mongko ora takun ana fi miryatin ing dalem ragu-ragu ai syakin tegese ragu-ragu min liqaihi saking menerima wa qad lan teman-teman taqiya utawi taqiya lailatul isra ing malam Isra wa ja'alnahu lan dadekno sapa kita ing Musa ai Musa tegese Nabi Musa au kitabah utawa kitab Taurat iku huda petunjuk hadiah yaiku hidayah li Bani Israil maring anak turune Israel wa ja'alna lan dadekake sapa kita minhum saking Bani Israil iku a'immatan dadi pemimpin bitahqiqil hamzatain kelawan mentahqiqkan hamzah loro wa ibdali saniyati ya lan menggantikan ya kang nomor loro yahduna kang memberi petunjuk annasu maring manusia bi amrina kelawan perintah kita lamma selama sobaru mereka bersabar aladinahum ing atase agama mereka wa ala lan ing atase balai gangguan min aduwihim saking musuh-musuh mereka wa kanu lan ono mereka bi ayatina piro-piro ayat kita iku ad-dalatu yang menunjukkan ala ing atase qadar tanah kekuasaan wawajadani tanah lan keaslian iku yuqinun yakin sapa mereka. Pada Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat 22 ini Allah menjelaskan kepada kita jika orang yang lebih zalim itu adalah orang yang telah diberi peringatan kepadanya dari ayat-ayat Tuhannya berupa Alkitab
Taurat, Injil maupun Al-Quran, tetapi dia berpaling darinya. Jadi ketika petunjuk-petunjuk ini sudah datang dari ayat-ayatnya Allah, mereka malah berpaling dari petunjuk-petunjuk tadi. Maka mereka itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Dan Allah di sini menjanjikan, sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa tadi. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa tadi di hari kiamat kelak. Kemudian pada ayat ke-23 dilanjutkan, dan sungguh telah kami turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu untuk menerima Al-Quran. Dan kami jadikan kitab Taurat tadi sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Jadi pada ayat ke-23 ini Allah menjelaskan jika Allah itu telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa sebagai petunjuk bagi kaum Bani Israel. Kemudian di sini ada beberapa ulama yang mentafsirkan jika ayat ini turun sebelum peristiwa Isra Mi'raj, di mana pada peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad itu bertemu dengan Nabi Musa. Sebelum peristiwa itu terjadi, ayat ini sudah turun dan memberitahukan kepada Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad itu jangan ragu-ragu untuk menerima ayat Al-Quran. Karena nantinya Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra Mi'raj tadi itu akan bertemu dengan Nabi Musa. Jadi di sini secara tidak langsung Allah itu menunjukkan kalau kita itu janganlah sampai ragu-ragu terhadap perintah-perintah Allah, terhadap ayat-ayat Allah, meskipun peristiwa itu, meskipun ayat-ayat itu mengandung peristiwa yang belum terjadi. Karena apapun yang telah termaktub di dalam ayat-ayat Allah pasti akan terjadi. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan, kami jadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Nah, disinilah perbedaan antara kitab Taurat dan Al-Quran. Kitab Taurat itu hanya berlaku untuk Bani Israel saja. Bani Israel itu adalah keturunan dari Nabi Yakub. Seperti itu. Sedangkan Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia, tidak hanya pada umat, tidak hanya petunjuk untuk umat tertentu. Kemudian pada ayat ke-24 dilanjutkan, dan kami jadikan di antara mereka, maksudnya Bani Israel, itu menjadi pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Jadi di sini Allah itu menjadikan beberapa orang dari Bani Israel itu sebagai seorang pemimpin. Makna pemimpin, imam di sini itu seakar dengan kata al-um atau ibu, yang bermakna seorang pemimpin, imam, dan seorang ibu itu sudah sepatutnya dapat menjadi teladan bagi umatnya, bagi anak-anaknya. Seorang pemimpin jika disamakan seperti seorang ibu, maka dia pun harus menyayangi umatnya seperti dia menyayangi anak-anaknya. Ketika ada pemimpin yang tidak menyayangi umatnya, menelantarkan umatnya, mengabaikan umatnya, maka dia tidak patut disebut sebagai seorang pemimpin. Oleh karena itu, ketika kita dijadikan dan diamanahi menjadi seorang pemimpin, sudah sepatutnya kita menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Kemudian pemimpin-pemimpin tadi itu diberi tugas untuk memberikan petunjuk dengan dasar perintah kami. Perintah kami di sini maksudnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dan termaktub di dalam kitab-kitab Allah, termasuk di dalam Al-Qur'an. Jadi, ketika kita menjadi pemimpin, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain, sudah sepatutnya awalnya itu didasari oleh perintah kami. Tadi ayat-ayat Al-Qur'an atau ayat-ayat pada kitab-kitab Allah. Kemudian di sini Allah juga menunjukkan selama mereka bersabar. Jadi sebagai seorang pemimpin itu kita juga harus sangat-sangat bersabar, karena pada ayat sebelumnya Nabi Musa itu juga dituntut akan kesabarannya, karena ketika dia menyampaikan risalah kitab Taurat kepada umatnya Bani Israel, Nabi Musa itu juga menghadapi berbagai cobaan-cobaan dari Allah. Misalnya beliau disiksa, dikejar-kejar oleh Fir'aun dan kaum-kaum musyrik yang mendukung Fir'aun pada saat itu. Kemudian di sini Allah juga menunjukkan kepada Nabi Muhammad jika Nabi Muhammad itu janganlah ragu ketika dia mendapatkan risalah berupa Al-Quran, maka jangan ragu-ragu juga jika Allah itu pasti akan menurunkan cobaan berupa gangguan-gangguan dari orang-orang yang tidak menerima risalah tadi. Hal ini terbukti ketika Nabi Muhammad menyampaikan risalah Al-Quran. Nabi Muhammad menghadapi berbagai tantangan dari kaum kafir Quraisy, mulai dari beliau dicaci maki, dihina, diancam dibunuh, hingga beliau hijrah ke Madinah. Saking dahsyatnya dari cobaan dari kaum kafir Quraisy. Di sini Allah memerintahkan untuk bersabar. Jadi sudah sepatutnya kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk meneladani kesabaran dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka meyakini ayat-ayat kami. Jadi Nabi Musa, Nabi Muhammad, dan nabi-nabi sebelumnya, termasuk juga orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang meyakini ayat-ayat kami. Hal ini
dibuktikan ketika kita meyakini ayat-ayat Allah, maka sudah sepatutnya kita mengamalkan apa yang diperintahkan dalam ayat-ayat tersebut, dan janganlah sampai kita meragukan apa yang telah Allah turunkan. Jangan sampai ada rasa ragu-ragu, syak dalam hati kita ketika kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah dalam kitab dan ayat-ayatnya. Kurang lebih seperti itu pentafsiran dari Quran As-Sajdah ayat 22 sampai ayat 24. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.